Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah Otakers, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips mengerjakan tes koran atau tes krepelin yang benar. Pastinya bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi pencarian karyawan sebuah perusahaan, pasti sudah pernah dong berhadapan dengan tes koran. Nah, pada tes ini biasanya calon karyawan akan diminta untuk menjumlahkan bilangan sederhana, yaitu dari angka 0 sampai 9, di mana angka tersebut tersusun secara acak, membujur dari atas sampai bawah dan membentuk lajur. Mungkin sekilas terlihat mudah ya, namun realitanya kita harus berjuang keras untuk bisa menaklukkan tes tersebut. Teman-teman perlu tahu ya kalau tes koran ini diciptakan akhir abad ke-19 pertama kali oleh Emil Kraepelin, seorang psikiater asal Jerman. Maka dari itu tesnya dinamakan tes Kraepelin. Namun memang lebih terkenal dengan nama tes koran dikarenakan susunan angka tersebut lajurnya berada di kertas yang sangat lebar, mirip seperti koran. Awalnya, Emil Kraepelin menciptakan tes ini untuk mengetahui kepribadian seseorang secara klinis, mengukur ingatan, serta semua hal yang berhubungan dengan kelelahan distraksi. Namun, seiring berjalannya waktu, tes koran dimaksudkan untuk mengukur bakat seseorang yang diinterpretasikan ke dalam 4 faktor, yaitu kecepatan, ketelitian, kestabilan, dan yang terakhir adalah ketahanan. Lalu bagaimana sih cara agar kita bisa lolos dan mendapatkan hasil yang baik dari penilaian tes koran atau tes Kraepelin ini? Mengingat dalam pengerjaan tes ini tidak akan diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua soal yang tersedia. Berikut ini contoh cara mengerjakan tes Kraepelin. Dalam tes Kraepelin, peserta melakukan perhitungan dari bawah ke atas dengan instruksi pindah. Maka peserta mengerjakan kembali hitungan dengan berpindah kolom sebelah dan mulai menghitung dari bawah, kembali, dan seterusnya. Mengerjakan tes Kraepelin ini dilakukan dengan cara menjumlahkan 2 bilangan angka. Kemudian jawaban ditulis di sela-sela 2 bilangan yang dijumlahkan. Jika penjumlahan menghasilkan angka bilangan 2 digit, maka teman-teman cukup menuliskan digit terakhir saja atau angka satuannya. Nah, seperti yang terlihat di samping, tes Kraepelin dikerjakan dengan menjumlahkan angka dari bawah ke atas. Seperti contohnya, 3 ditambah 1 sama dengan 4, maka hasil 4 ditulis di sela-sela angka. Selanjutnya, 1 ditambah 9 sama dengan 10, maka angka yang ditulis hanya 0 saja, karena angka 10 termasuk dalam bilangan puluhan. Nah, teman-teman perlu ketahui ya kalau penilaian dalam tes Kraepelin ini bukan berdasarkan banyaknya angka yang berhasil dijumlahkan, namun berdasarkan hasil grafik yang dihasilkan dalam mengerjakan tes tersebut. Oleh karena itu, usahakan agar teman-teman mendapatkan grafik yang stabil, tidak naik atau turun secara drastis. Sebaiknya buat patokan berapa angka yang harus teman-teman kerjakan sehingga hasil grafik yang akan teman-teman hasilkan dapat bagus. Berikut ini penjelasan penilaian dalam tes Kraepelin. Jika hasil teman-teman menunjukkan grafik datar, artinya menunjukkan bahwa teman-teman dapat bekerja dengan stabil atau tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Jika hasil grafik teman-teman menunjukkan grafik naik, hal ini menunjukkan pribadi teman-teman akan memperlihatkan peningkatan atau dapat berprestasi dalam bekerja. Sedangkan untuk grafik yang menurun, ini menunjukkan bahwa di dalam bekerja akan menunjukkan penurunan atau kurang prestasi, kemudian mudah lelah, mudah bosan, dan mudah jenuh. Namun, jika grafik yang dihasilkan adalah seimbang, maka dari grafik tersebut menunjukkan bahwa teman-teman tidak stabil dalam bekerja. Hal yang perlu diingat dalam mengerjakan
tes koran ini adalah waktu yang diberikan dalam mengerjakan tes koran semakin lama semakin cepat. Jadi, teman-teman harus pandai memanfaatkan waktu yang diberikan oleh tester. Dengan mempelajari dan berlatih mengerjakan tes koran atau tes Kraepelin, setidaknya dapat membantu teman-teman mempersiapkan diri sebelum tes loh. Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa tips cara mengerjakan tes koran atau tes Kraepelin yang benar. Yang pertama, persiapkan semuanya secara matang. Hampir di semua tes membutuhkan persiapan. Tentu saja hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang akan melakukan tes koran. Beberapa alat yang harus dipersiapkan sebelum tes adalah pensil. Ingat ya, jangan membawa satu pensil saja, tetapi teman-teman siapkan cadangannya juga untuk berjaga-jaga jika pensil tiba-tiba tumpul. Yang kedua adalah perbanyak latihan soal tes koran. Walaupun tes ini cukup simpel karena hanya menjumlahkan bilangan sederhana yakni dari 0 sampai 9, namun teman-teman perlu tetap berlatih supaya bisa menjumlahkan deret angka tersebut dengan waktu yang singkat. Ketika teman-teman sudah cukup sering berlatih mengerjakan tes koran, maka mental dan fisik teman-teman akan jauh lebih matang pada saat mengerjakan tes yang sesungguhnya. Tips yang ketiga adalah pastikan sarapan sebelum memulai tes. Mengerjakan penjumlahan sederhana pada deret angka yang cukup banyak akan sangat menguras energi. Bahkan tak jarang loh beberapa orang akan merasa pusing dan merasa seperti melayang setelah mengerjakan tes Kraepelin tersebut. Jadi, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan merupakan salah satu trik supaya teman-teman bisa mengerjakan tes dengan lancar tanpa halangan. Oke, tips yang keempat adalah menjumlahkan secara stabil di setiap kolom. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap kolom deret angka yang kita kerjakan akan dinilai secara penuh oleh penyelenggara, mulai dari hasil penjumlahannya sampai kestabilan dalam menjumlahkan di setiap kolom angka. Jadi, usahakan semaksimal mungkin untuk mengerjakan secara stabil deret angka per kolom ya. Jangan buat rentang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam setiap kolomnya, karena hal tersebut bisa menunjukkan bahwa teman-teman sebenarnya bisa mempertahankan tingkat konsentrasi atau tidak. Dan tips yang terakhir adalah tetap tenang dan jangan bersikap terburu-buru. Kunci sukses selanjutnya agar teman-teman bisa lolos adalah tenang, baik sebelum mengerjakan ataupun pada saat mengerjakan tes tersebut. Sikap yang terburu-buru hanya akan melibatkan banyak kesalahan pada saat mengerjakan tes. Jangan lupa ya untuk melibatkan doa sesaat sebelum mengerjakan tes. Oke teman-teman, itulah beberapa contoh cara mengerjakan serta tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa lolos seleksi tes koran. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan benar sehingga hasilnya bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian teman-teman subscribe channel kita, dan jangan lupa ya untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.